Salam jumpa lagi dengan kami dalam channel Papua Insight. Kali ini kita akan bicara khusus persoalan pencemaran lingkungan, yaitu terkait dengan pencemaran sungai Perwai dan Maguaho yang terletak di Buasum, distrik Punurungguai, Kabupaten Jayapura. Bersama saya sudah hadir Pak Aser yang baik, yang merupakan masyarakat adat yang terkena dampak langsung dari pencemaran limbah perusahaan di sungai tersebut, dan juga ada Pak Yunus Matisrai yang merupakan staf dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Papua. Mungkin saya pertama dari Pak Aser yang baik bisa menceritakan terkait persoalan ini dan apa dampak yang kemudian masyarakat adat di sana langsung rasakan. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama menjelaskan bahwa mungkin dari kami masyarakat adat Kampung Kaptiau itu dari berapa generasi sampai saat ini ekonomi untuk mata pencarian kami itu boleh dikata 70% itu masih bergantung di sungai ini. Sungai Perwai. Ada potensi seperti biaya, ikan, kepiting, itu yang menjadi harapan masyarakat dari situ, dicari, dijual untuk ekonomi keluarga, kemudian biaya anak sekolah. Cuma akhir-akhir ini dengan kehadiran perusahaan di areal masyarakat Garusa, ini kami mendapat dampaknya. Artinya ada sedikit mulai kelihatan bahwa potensi yang ada di dalam biota yang ada di dalam sungai itu sebagian mulai kelihatan ada yang punah. Yang arti mungkin ada akibat pencemaran dari pembuangan limbah kelapa sawit itu. Kemudian dari beberapa generasi sampai saat ini kita tidak pernah ada yang disebut banjir biar hujan sampai seminggu paling air dia tidak berubah warna pasti tetap merah. Tapi ini sekarang 2 jam saja atau 3 jam hujan, maka perubahan struktur air sudah berubah dari warna merah ke coklat. Itu yang kita lihat sekarang dampak-dampak. Kemudian warna air itu, kemudian bau air itu tidak berubah lagi, dia agak bau airnya. Terus yang berikut menyangkut dampak ini dari berapa generasi itu, ya seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah ada banjir-banjir besar dengan kehadiran perusahaan di tempat ini, karena pembuangan dari setiap parit. Kalau dulu kan masih sungai-sungai biasa, jadi setiap air yang mengalir lewat sungai diserap oleh tumbuhan yang ada di sekitar situ. Tapi sekarang karena tumbuhan yang ada itu sudah dijadikan lahan, maka saat hujan turun maka terjadi banjir, dan drainase yang dibuat oleh perusahaan ini lebar 6 meter, kedalaman 3 meter, semua mengarah ke Muara Perwai. Oh ya. Jadi itu yang kemarin membuat akhirnya debit air yang ditampung oleh Sungai Perwai ini tidak mampu, akhirnya menjadi muara-muara kecil di pesisir pantai. Karena pembuangan yang jadi satu di Muara Perwai ini, debit air lebih besar dari pembuangan. Jadi makanya dia meluap, akhirnya menjadi abrasi, pembuatan muara-muara baru. Itu belum pernah terjadi sampai saat dengan kehadiran perusahaan baru itu terjadi. Jadi masyarakat juga sendiri kemudian mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, karena kan kita tahu masyarakat kan di situ ya bergantung kepada alam. Betul, iya. Boleh dikata ya kita punya kehidupan turun temurun itu semua bergantung di alam. Ya.
Jadi situasinya kemudian dengan hadirnya perusahaan sawit ya. Iya. Ya, ini kemudian berdampak langsung ya. Betul. Ya. Dengan kehadiran perusahaan sawit ini mulai ada perubahan-perubahan yang kita rasakan. Artinya pencarian yang biasa-biasa ini sudah mulai berkurang, pendapatan ikan ya. Karena itu mungkin dengan kehadiran limbah itu ikan sudah berkurang, kepiting yang ini sudah juga mulai langka. Ada sebagian yang mulai punah itu. Dengan begitu ya kita harapkan mungkin ada pemerintah bagaimana ada langkah-langkah selanjutnya untuk mengatasi ini permasalahan. Tapi dari masyarakat sendiri sudah pernah ya untuk menyampaikan persoalan ini kepada tingkatan pemerintah daerah terkait dampak dari kejadian perusahaan ini. Pernah advokasi dari masyarakat sendiri? Sementara ini belum. Setelah kami pikir ya mungkin tidak ada ini dampak. Setelah kita lihat begini. Memang ada mulai terjadi begitu langsung ada kita langsung berhubungan dengan pihak wali karena kita pikir walinya salah satu SM yang bergerak di bidang lingkungan. Setelah ada edukasi dari pihak wali baru kita mengerti bahwa memang ada dampak-dampak yang pasti ditimbulkan oleh kehadiran perusahaan. Kita mulai menyadari itu. Dan memang kenyataannya begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aser. Ya. Bisa mungkin lanjut lagi ke Pak Yunus dari Wali Papua. Dari Wali Papua sendiri melihat persoalan ini, apa yang Wali temukan di lapangan terkait persoalan pencemaran Sungai Porawai dan Maguaho, ya. Dan apa temuan dari Wali terkait kasus ini? Terima kasih. Memang pada tahun 2019 itu Wali Papua berkonsentrasi pada riset lapangan di Buasum, yaitu PT Rimba Matoa Lestari atau RML. Awalnya itu memang kita berkonsentrasi di Kampung Garusa dan sekitarnya. Setelah kita mulai melakukan pendataan lapangan, menggali informasi lebih jauh, ternyata ini dampaknya dari perusahaan hadirnya PT RML di Kampung Buasum ini, distrik Unurung Guai, Kabupaten Jayapura ini, dia berdampak pada masyarakat yang ada di Kapitiau. Itu dampaknya itu yang tadi dijelaskan sedikit oleh Bapak tadi, sudah panjang lebar Bapak menjelaskan, Bapak Aser, bahwa memang posisi Garusa dan Buasum itu ada di atas dan Kampung Kapitiau ini ada di bagian pantai, pesisir pantai, sehingga sungai-sungai yang ada di sekitar perusahaan, sungai-sungai kecil dan sungai besar yang tadi disebutkan, Sungai Manguawo dengan Porawai, itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Apa yang kita temukan di lapangan adalah di mana pencemaran sungai-sungai ini diakibatkan oleh perusahaan ini, perusahaan perkebunan sawit atau perusahaan kelapa sawit ini, dalam eksplorasi atau dalam investasinya perusahaan ini dia tidak memiliki pembuangan. Saluran pembuangan yang secara aturan itu harus setiap perusahaan seperti perusahaan kelapa sawit ini harus membangun minimal ada tampungan-tampungan itu limbah itu dari. Ini kan dia berasal dari limbah pabrik sawit. Perusahaan ini punya pabrik sawit, minyak kelapa sawit. Oleh sebab itu kami terus bertanya ke masyarakat di Kampung Kapitiau dengan adanya situasi kondisi sungai ini, bahwa pernahkah sebelum perusahaan masuk terjadi pencemaran seperti begini, macam kondisi banjir dan ikan mati di
Oh, tidak pernah. Ini sudah menjadi tempat kita hidup berhari-hari beraktivitas di sini, terutama kaum perempuan ya. Mereka itu selalu berusaha untuk mencari kepiting, bia, ikan, dan selain dijual dan juga dikonsumsi untuk memberikan nutrisi kepada keluarga. Hal ini juga setelah wali melihat persoalan ini, terdapat beberapa masalah yang wali juga merekomendasikannya kepada pemerintah. Di Dinas Kehutanan, provinsi, dan beberapa lembaga yang berkaitan seperti DPR, BPN provinsi untuk persoalan tanah. Tapi wali sendiri sudah pernah bangun koordinasi terkait persoalan ini, kayak misalkan kayak instansi pemerintah. Benar, wali sudah ada 3 kali. 3 kali ya? Menemui pemerintah provinsi dan menyampaikannya. Kali ketiga kami menyampaikan dalam bentuk polisi brief dan wali juga mengundang pemerintah dalam diskusi fokus grup diskusi yang wali buat, dan pemerintah menyadari bahwa memang benar bahwa itu ada, kalau ada temuan pemerintah juga bilang mereka belum tahu, dan itu olehnya mereka terus melakukan segera ke lapangan untuk mengecek. Kalau dari sisi AMDAL-nya bagaimana? Dari sisi AMDAL seperti tadi sudah kami jelaskan bahwa memang tahun 2019 itu wali juga meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk AMDAL-nya, dan memang AMDAL-nya ada dan itu ada di Kabupaten Jayapura. Sudah dikirim ke Kabupaten Jayapura dan itu ada di Kabupaten Jayapura di Komisi AMDAL. Ini mengapa terjadi dampak-dampak ini dan masyarakat tidak tahu? Itu akibat dari kurangnya sosialisasi, sehingga masyarakat tidak memahami bahwa apa itu maksud dari AMDAL. AMDAL itu penting, sebenarnya penting untuk perusahaan baik manajemennya maupun pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab kami mengeluarkan izin. Harus mensosialisasikan AMDAL itu kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga punya tanggung jawab sosial untuk saling mengawasi. Di sini yang tidak jalan. Baik, itu mungkin yang bisa dari. Terima kasih. Mungkin saya pikir terakhir ya, mungkin closing statement saja. Dari mungkin pertama dari Pak Aser Jambai dulu. Apa pesan dan harapan kepada pemerintah terkait persoalan pencemaran Sungai Perwai dan Magwaho? Ya, harapan kami mungkin pemerintah tolong dilihat, diperhatikan dan diawasi bagaimana proses pembuangan limbah dari perusahaan kelapa sawit ini. Kemudian ada yang perlu kami sampaikan bahwa di Sungai Perwai ini ada potensi-potensi yang perlu kami masyarakat adat jaga, karena itu menyangkut kehidupan kelangsungan generasi berikut yang perlu menikmati itu. Kemudian ada potensi untuk wisata pemancingan maupun tingkat nasional Indonesia atau tingkat asing atau tingkat dunia, karena sudah ada kunjungan dari beberapa negara asing untuk memancing. Kami merasa bahwa ini salah satu potensi yang perlu kami jaga, kami lestarikan untuk kelangsungan. Kami harap karena ini salah satu potensi yang ada di Papua khususnya, jadi kami perlu perjuangkan untuk dilestarikan dan dijaga dengan baik. Terima kasih Pak Aser. Lanjut ke Wali Papua, closing statement apa yang akan dilakukan oleh Wali ke depan? Sudah jelas bahwa Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Papua kita memiliki tanggung jawab secara kelembagaan untuk terus bersama-sama masyarakat melestarikan lingkungan, hutan, sumber daya alam, agar pemenuhan hak sumber daya alam dari masyarakat terpenuhi. Yang ingin kami sampaikan di sini
adalah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus melakukan pengawasan secara kontinu, baik SKPD terkait untuk terus ke lapangan melihat situasi dan kondisi yang ada di perusahaan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Asher dan Pak Yunus buat kesempatannya, dan kami pesan kepada pemerintah untuk serius melihat persoalan ini dan segera selesaikan persoalan ini karena yang terkena dampak langsung adalah masyarakat adat. Itu saja dari kami dan sampai jumpa dalam channel kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.